Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam program Smart School bersama Ibu Rusnila Warni dalam mata pelajaran Kimia. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Nah, pagi ini kita kembali berjumpa dalam It's Chemistry Time. Kita belajar kimia dengan asik dan menyenangkan bersama dengan Ibu Rusnila Warni. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia ya tentunya, dan selalu semangat untuk terus menambah ilmu. Nah, oke anak-anakku sekalian. Wah, apa nih materi akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kembali kalian untuk mereview pemahaman kita tentang sifat koligatif larutan. Nah, jadi pekan ini kita akan kembali nih, mengingat kembali, merecall lagi pemahaman kalian tentang sifat koligatif larutan. Ayo, masih ingatkah dengan sifat koligatif larutan? Jangan sampai pelajarannya berlalu, pemahamannya juga berlalu, menguap seperti dengan tekanan uapnya ya. Oke, jadi kita kembali bereview ya tentang sifat koligatif larutan. Hari ini kita akan fokus pada pembahasan soal-soalnya. Oke, nah pasti tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kalian nanti mampu menganalisis sifat koligatif larutan. Kita akan fokus pada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Lalu yang kedua, kita nanti akan menganalisis sifat koligatif larutan menggunakan diagram PT atau diagram fase. Sudah tahu kan kita mau kemana hari ini? Kita akan jalan-jalan, tapi tujuan kita adalah menganalisis sifat koligatif larutan pada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, serta menganalisis sifat koligatif larutan menggunakan diagram PT. Nah, kita mulai dengan kenaikan titik didih. Ayo, Ibu langsung mau mengajak kalian merecall, langsung ramaikan kolom chatnya. Ibu langsung memberikan nih pertanyaan. Ini kan materi sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ayo, apakah ada yang masih ingat? Apakah titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut? Ayo, siapa nih yang mau menjawab? Apakah titik didih larutan itu lebih besar atau lebih tinggi dari titik didih pelarut? Adakah yang sudah bersiap dengan keyboardnya? Sudah mau menjawab? Oke, masih ingat apakah lebih besar dari titik didih pelarut? Sudah adakah yang mengetik di kolom chat? Nah, halo, masih sapa-sapa ya dari SMA 14 Bone. Larutan. Larutan ini maksudnya apa ya? Ayo, Sidra bagaimana nih? Ayo, gimana? Masih diingatkah materi yang sudah kita pelajari? Apakah titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut?
Nah, titik didih larutan. Nah, mungkin maksudnya titik didih larutan ini lebih besar dari titik didih pelarut. Kita cek. Nah, yes, ternyata betul. Jadi namanya kenaikan titik didih. Maka titik didih larutan itu pasti lebih tinggi dari titik didih pelarut. Masih ingat kan, sifat koligatif larutan itu dipengaruhi oleh jumlah partikel zat larut, sehingga ketika ditambahkan suatu zat ke dalam pelarut, maka larutan itu titik didihnya akan meningkat. Maka titik didih larutan akan lebih tinggi dari titik didih pelarut. Sudah ingat kembali ya? Mantap kalau masih ingat. Nah, Ibu mau ingatkan lagi nih tentang kenaikan titik didih. Nah, jika suatu zat itu memiliki konsentrasi yang sama, tetapi memiliki sifat yang berbeda. Ada tiga sifat larutan kan? Ada yang larutan yang bersifat non-elektrolit, ada yang elektrolit lemah, dan ada yang elektrolit kuat. Apakah ini ada pengaruhnya dengan titik didihnya? Nah, ini kan kita lihat konsentrasinya sama, tapi ingat bagaimana sifat suatu larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Nah, kira-kira bagaimana dengan titik didihnya? Kita lihat, diingat kembali ya anak-anakku ya. Oke, ternyata titik didih untuk larutan non-elektrolit, nah sudah ingat ya, lebih kecil daripada titik didih larutan elektrolit lemah walaupun memiliki konsentrasi yang sama. Dan untuk larutan elektrolit kuat, nah, elektrolit kuat ini titik didihnya lebih besar daripada titik didih larutan elektrolit lemah. Pasti kalian sudah tahu kan alasannya ya kenapa seperti itu. Karena adanya perbedaan jumlah partikel kan di dalam larutannya. Kita tahu bersama bahwa larutan elektrolit itu, saat elektrolit ketika dilarutkan dia akan terurai membentuk ionnya. Sehingga jumlah partikel di dalam larutan elektrolit kuat akan lebih banyak dibandingkan dengan larutan elektrolit lemah dan larutan non-elektrolit. Sudah diingatkan apa nih yang mempengaruhi sifat koligatif larutan khususnya pada kenaikan titik didih. Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, masih ingat kan rumusnya ya untuk kenaikan titik didih? Nah, pakai B kan simbolnya yaitu boil. Jadi kenaikan titik didih adalah kita bisa dapatkan dari selisih antara titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut. Karena kan tadi titik didih larutan itu lebih tinggi daripada titik didih pelarutnya. Nah, jika kita ingin menghitung nilai kenaikan titik didih, kita bisa menggunakan rumus delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. Ada faktor Van Hoff jika larutan itu larutan elektrolit. Karena kita tahu bahwa ada nilai derajat ionisasi pada larutan elektrolit. Ada jumlah ionnya. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit tidak menggunakan nilai faktor Van Hoff kan? Karena tidak ada ion yang terurai. Nilai alfanya sama dengan 0. Kita lihat dari rumus nilai I. Pasti Mas sudah ingat kan? I ditambah N kurang 1 dikali dengan alfa. Masih ingat juga tipsnya kan? Jika elektrolit kuat, kalian tidak perlu susah-susah lagi menghitung nilai I. Karena nilai alfanya sama dengan 1. Maka nilai I sama dengan nilai N. Oke. Nah, untuk larutan elektrolit, non-elektrolit tidak perlu dikalikan dengan nilai faktor Van Hoff. Dan nilai M ini adalah molalitas. Menghitung molalitas masih ingat kan? Massa zat terlarut dalam gram dibagi dengan massa molar dikali dengan 1000 per massa pelarut di dalam gram. Dan nilai KB itu apa? Nilai KB adalah tetapan kenaikan titik didih dalam molar dengan satuan derajat Celcius per molarnya. Oke, sudah diingatkan? Jadi ingat delta TB sama dengan M dikali KB dikali I jika dia larutan elektrolit. Kalau non-elektrolit tidak perlu lagi dikali dengan nilai faktor Van Hoff. Oke. Nah, sekarang kita langsung eksekusi pembahasan
soal. Nah, kalian kan sudah pernah kan mempelajari di sekolah, bahkan sudah diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru pendampingnya. Terdahulu juga kita sudah memberikan latihan untuk kalian. Nah, kita review lagi nih. Sesuatu yang selalu diulang-ulang itu kan pasti akan lebih mudah untuk kita pahami. Nah, untuk soal yang pertama, sebanyak 28 gram basa lemah, diperhatikan ya setiap kunci dalam soal, sebanyak 28 gram basa lemah MOH dilarutkan ke dalam 750 ml pelarut, sehingga menyebabkan titik didih pelarut naik sebesar 0,64 derajat Celcius. Jika diketahui KB air sama dengan 0,52 derajat Celcius per molar dan massa molar basa lemah tersebut adalah 35. Nah, apa nih yang kita bisa dapatkan dari soal ini anak-anakku semua? Kita perhatikan dulu, wah ada basa lemah. Berarti ini termasuk sebagai larutan elektrolit lemah. Berarti akan ada nilai faktor Van Hoff-nya, ada nilai I-nya. Ini ada basa lemah sebanyak 28 gram MOH. Berarti ini adalah zat terlarutnya ke dalam 750 ml pelarut. Berarti ini adalah volume pelarut. Nanti kita konversi ke dalam massa pelarut. Nah, perhatikan. Kemudian ada titik didih pelarut naik. Ada naik, kata naik. Berarti ini adalah kenaikan titik didih. Ini 0,64. Berarti ini adalah nilai delta TB-nya. Kemudian diketahui ada nilai KB-nya. Lalu ada nilai massa molarnya. Apa sih pertanyaannya? Kita lihat. Pertanyaannya, tentukan persentase MOH yang terurai. Nah, kok persentase, Bu? Bukannya tadi tidak ada tuh di dalam persamaan rumusnya terkait dengan persentase. Nah, tapi perhatikan, di sini ada kata terurai, yang terurai. Berarti yang terurai itu terkait dengan nilai derajat ionisasi, nilai alfa. Nah, kita bisa mendapatkan nilai alfa dari mana? Dari nilai faktor Van Hoff-nya. Tapi, Bu, ini kan ada persentase. Nah, nggak usah bingung anak-anakku sekalian. Nah, ini hanya persoalan kita mau mengkonversikan nanti ke dalam persentase. Jadi, dalam soal ini yang diinginkan adalah persentase basa lemah yang terurai merupakan nilai derajat ionisasi dalam satuan persentasinya. Jadi, kita nanti menghitung berapa nilai alfa yang didapatkan dari penurunan rumus nilai faktor Van Hoff-nya. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk persentasinya. Mudah kan? Anak-anakku tinggal menganalisis saja apa-apa saja yang kita bisa dapatkan dari soal ini. Tadi ada massanya, kemudian ada massa pelarutnya. Dan ingat, ini adalah KB air. Berarti massa pelarut ini mudah untuk kita konversi menjadi gram. Karena diasumsikan nilai massa pelarut volumenya sama dengan massa pelarut pada air. Karena massa jenis air itu sama dengan 1. Oke, kita langsung eksekusi hitungannya ya. Nah, apa nih yang pertama harus kita lakukan? Yang pertama tentunya adalah membuat reaksi ionisasinya. Tadi basa lemah dari MOH. Jika diuraikan menjadi M plus ditambah dengan OH minus. Ada berapa nih ion yang terurai? Ya, nilai N-nya berapa? Nilai N-nya sama dengan 2. Oke, 2 ya, 2. Nah, kita masukkan nilai rumus delta TB sama dengan M dikali KB dikali air. Tadi kan belum diketahui dalam molar, yang diberikan dalam soal hanya massa, kemudian volume pelarut dan volume larutan. Kita lihat anak-anakku tadi rumus molar itu adalah massa zat terlarut dalam gram dibagi dengan massa molalnya, kemudian dikali 1000 per massa pelarut dalam gram. Jadi molar itu satuannya kan mol per kilogram pelarut. Nah, untuk nilai I-nya bagaimana? Nanti kita turunkan nilai I-nya 1 ditambah N kurang 1
dikali alfa. Tadi kita sudah tahu kan nilai N-nya sama dengan berapa? 2. Nah, kita mulai nih turunkan. Jadi dimasukkan nih nilai M kita ganti di sini menjadi massa per massa molar dikali 1000 per P dikali nilai KB dan nilai I-nya. Oke. Nah, kita masukkan angkanya. Tadi masih ingat kan? Bahwa delta TB-nya 0,4 derajat Celcius, kemudian massa MOH-nya 28, massa molalnya 35, lalu 750 gram tadi dikonversi dari mililiter dikali dengan massa jenis airnya 1, lalu KB-nya 0,52 dan dikali 1 ditambah 2 kurang 1 kali alfa. Dari mana 2? Tadi kan sudah tahu N-nya sama dengan 2. Kita turunkan. Kalau sudah sampai sini nih anak-anakku pasti sudah bisa semua menghitungkan. Kita tinggal menghitungnya saja. Yang jelas kalian pahami ini nilai yang mana nilai delta TB-nya, yang mana nilai KB, kemudian bagaimana menentukan nilai N-nya. Ini persoalan matematikanya saja kita hitung bersama. Jadi kita hitung ini satuannya. Jadi sisa 0,8. Kita dapatkan 1000 per 750 1,33. Nah, lalu kita masukkan nilai 0,52, kita turunkan lagi. Nah, kok di sini berubah Bu? Jadi mol per kilogram. Nih, mol ini kan dalam dikonversi menjadi kilogram. Maka satuan molar itu adalah mol terlarut dibagi dengan massa pelarutnya. Nah, kita hitung lagi. Jadi 0,64 derajat Celcius sama dengan 1,06 molar. Ini didapat dari sini. Dikali dengan 0,52 dikali 1 ditambah alfa. Ini kan nilainya 2 kurang 1 ya 1 dikali alfa. Jadi tinggal 1 ditambah alfanya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari hasilnya 1,06 dikali 0,52 itu didapatkan 0,55 derajat Celcius. Jadi kita tinggal bagi sesuai dengan persamaan matematikanya ya. Jadi 0,64 derajat Celcius dibagi 0,55 derajat Celcius sama dengan 1 ditambah alfa. Kita dapatkan nilai alfa sama dengan 1,16 dikurang 1. Ini kan hasilnya tadi 1,16. Jadi nilai alfa 1,16 dikurang 1. Mudah kan mengurang jadi 0,16. Kita sudah dapatkan nilai alfa. Tapi tidak sampai di sini. Ditanyakan adalah persentasinya. Kita ubah dia ke dalam persentasinya. Jadi persentasi MOH yang terurai kita tinggal kali dengan alfa dikali dengan 100%. Kita dapatlah 16%. Mudah kan? Jadi ini tipsnya, ingat saja anak-anakku bagaimana menentukan nilai N-nya. Lalu kalian harus menganalisis kunci-kunci atau kata kunci yang ada di dalam soal. Apakah yang diketahui dalam soal itu, kemudian arah pertanyaannya yang diinginkan apa dalam soal itu. Oke, bisa ya? Nah, jadi ternyata persoalan itu contohnya lain. Soal yang diberikan juga lain. Ini kenapa? Supaya anak-anakku bisa membiasakan diri untuk menganalisis ya. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu ndak kasih lagi nih soal hitungan. Analisis lagi. Nah, ayo siapa nih? Siapkan keyboardnya untuk menjawab atau ada yang mau raise hand. Nah, ini soal sebab akibat. Larutan NaOH akan mendidih lebih dahulu dibandingkan larutan glukosa. Nah, di sini maaf ya, NaOH juga 0,1 molar. Nah, pada konsentrasi yang sama akan mendidih lebih dahulu dibandingkan dengan larutan glukosa 0,1 molar. Sebab larutan NaOH termasuk elektrolit dan larutan glukosa termasuk non-elektrolit. Nah, siapa nih yang mau menjawab? A. Jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan betul dan alasan betul, tetapi keduanya tidak ada hubungan sebab akibat. C. Pernyataan betul, alasan salah. Kalau D. Pernyataan salah dan alasannya betul.
Kemudian E, pernyataan dan alasan keduanya salah. Ayo, siapa nih yang mau menjawab? Tadi sudah ada Bu jelaskan di awal. Apa sih yang mempengaruhi sifat koligatif larutan? Bagaimana perbedaan sifat koligatif larutan jika konsentrasinya sama tetapi larutannya berbeda pada sifat elektrolit dan non-elektrolitnya? Ayo, siapa yang jawab nih di kolom chat? Atau ada yang mau raise hand? Langsung juga dengan alasan jawab apa? Apa nih jawaban yang betul? Ayo, siapa yang mau menjawab? Apakah A, B, C, D, atau E? Bagaimana pernyataannya? Apakah larutan NaOH itu akan mendidih lebih dulu dibandingkan larutan glukosa? Nah, apakah larutan NaOH ini termasuk elektrolit dan larutan glukosa termasuk non-elektrolit? Ayo, siapa yang mau menjawab nih? Nah, ini supaya menguji pemahaman kalian, apakah kalian masih ingat dengan materi sifat koligatif larutan? Dah? Oke, kalau begitu kita cek bersama ya. Larutan NaOH akan mendidih lebih dahulu dibandingkan larutan glukosa. Ingat, NaOH itu adalah larutan apa? Elektrolit, sedangkan glukosa larutan non-elektrolit. Tadi masih ingat di awal bahwa larutan elektrolit memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Kalau titik didihnya lebih tinggi berarti akan mendidih lebih lama dibandingkan dengan larutan glukosa. Oke, berarti pernyataannya salah dan sebabnya alasannya betul. Jadi yang benar adalah option D. Pernyataan salah, alasannya betul. Ingat kembali ya. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke penurunan titik beku. Bagaimana dengan penurunan titik beku? Apakah fenomenanya sama dengan kenaikan titik beku? Ayo, jawab lagi nih. Sebelum menjawab, Ibu kasih fresh dulu otaknya. Bukan di fresh dibekukan ya, tetapi dibuat lebih nyaman dengan tampilan es krimnya. Atau ada yang sudah bisnis es krim setelah mempelajari sifat koligatif larutan? Ada yang selalu buat es krim supaya lebih hemat buat sendiri di rumah. Nah, kan kita sudah mempelajari tentang penurunan titik beku. Kita sudah praktekkan juga kan di sekolah. Nah, pertanyaannya, apakah titik beku larutan lebih besar daripada titik beku pelarut? Ayo, dijawab lagi nih. Bagaimana kolom chatnya, ada yang jawab kah? Nah, kita lihat titik beku larutan lebih besar dari titik beku pelarut. Tadi apa? Penurunan titik beku. Berarti titik bekunya akan lebih rendah ya pada larutan dibandingkan dengan pelarut. Coba kalian ingat waktu membuat es krim. Suhu es itu air biasa tuh kan 0 derajat Celcius. Ketika ditambahkan dengan garam maka suhunya akan semakin turun. Berarti titik beku pelarut itu lebih kecil daripada titik beku. Titik beku larutan lebih kecil daripada titik beku pelarut. Jadi no. Oke, kita lanjut. Nah, ingat lagi ya. Hampir sama juga anak-anakku semua dengan rumus tadi menghitung delta TB, delta TF juga M dikali dengan faktor Van Hoff untuk larutan elektrolit. Dan untuk larutan non-elektrolit tidak perlu ditambahkan dengan faktor Van Hoff. Hanya yang berbeda saja untuk delta TF, TF0-nya TF0 yang dikurangi dengan TF. Jadi titik beku pelarut dikurang dengan titik beku larutan. Ini menunjukkan bahwa titik beku pelarut itu lebih tinggi daripada titik beku larutannya. Oke. Langsung eksekusi ke soal lagi. Kita analisis lagi soalnya. Di sini ada data titik beku berbagai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi ada 3 larutan. Ada gula, ada urea, ada NaCl, ada magnesium sulfat dan kalium sulfat, natrium klorida. Nah, aku harus bedakan dulu yang mana nih larutan elektrolit
dan yang mana larutan non-elektrolit? Ayo, yang mana? Nah, ada yang tahu? Nah, tebak ya, berarti gula ini apa? Gula ini non-elektrolit. Kemudian urea juga non-elektrolit. Nah, ini elektrolit juga, elektrolit juga. Jadi cukup membedakan yang mana larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, lalu apa nih? Soal ini menginginkan apa? Kita lihat. Nah, Ibu sajikan kembali tabelnya. Pernyataan yang benar berdasarkan data tersebut adalah, ayo siapa lagi nih yang mau menjawab? A. Titik beku larutan elektrolit lebih tinggi daripada titik beku larutan non-elektrolit. Betulkah? Kemudian B. Pada konsentrasi sama, titik beku larutan elektrolit lebih rendah daripada larutan non-elektrolit. Ayo, kita sudah mau melakukan literasi nih. Perhatikan tabelnya. Kemudian B. Semakin besar konsentrasi zat, semakin tinggi titik beku larutan. Betulkah demikian? Lalu D. Titik beku larutan dipengaruhi oleh jenis zat terlarut dan jenis pelarut. E. Larutan elektrolit yang berkonsentrasi sama memiliki titik beku yang sama. Ayo, siapa yang mau jawab dulu nih? Adakah yang menjawab? Masih rame ternyata, salah betul, salah betul. Oke, ayo ini lagi nih, move on ya ke soal berikutnya lagi ya, anak-anakku ya. Mana nih, A, B, C, D, atau E nih yang betul nih? Apakah titik beku larutan elektrolit lebih tinggi daripada titik beku larutan non-elektrolit? Pada konsentrasi sama, titik beku larutan elektrolit lebih rendah daripada larutan non-elektrolit. Adakah yang sudah menjawab? Coba kita cek sama-sama. Kita lihat dulu untuk gula. Gula dengan konsentrasi 0,1. Kita bandingkan dengan NaCl juga yang konsentrasinya 0,1. Apakah sama? Wah, ada yang sudah menjawab B. Kita cek dulu nih B. Kita lihat dulu untuk B. Nah, pada konsentrasi sama, titik beku larutan elektrolit lebih rendah daripada larutan non-elektrolit. Berarti kita cek ya, yang konsentrasinya sama. Ini tadi 0,1, ini mewakili non-elektrolit, ini yang mewakili elektrolit. Kita lihat min 0,186 dengan min 0,372. Mana nih yang lebih rendah? Minus 0,372. Oke, walaupun konsentrasinya sama, ternyata titik bekunya berbeda. Kita cek option yang lain coba. Titik beku larutan elektrolit lebih tinggi daripada titik beku. Salah kan B-nya ya? Oke. Mantap, tadi yang menjawab B keren, aplaus dulu. Dari mana sih itu tadi yang menjawab B? Oke, mantap ya, berarti kalian masih ingat, tidak lupa dengan apa yang Bapak Ibu gurunya sudah jelaskan. Nah, kita lanjut lagi. Soal berikutnya, nah kita hitung-hitung lagi ya, tadi kita sudah literasi, kita hitung lagi selanjutnya. Soal selanjutnya. Jika kita menambahkan 310 gram etilen glikol C2H6O2 sebagai zat anti beku ke dalam radiator mobil yang mengandung 1000 gram air. Nah, ternyata di daerah dingin sana, masih ingat penjelasan Ibu yang lalu kan? Air dalam radiator itu tidak membeku karena ditambahkan dengan zat etilen glikol. Nah, pasti pertanyaannya, nah diketahui lagi nih titik beku larutan, ada nilai Kf-nya, kemudian ada nilai massa molarnya. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan titik beku larutan. Titik beku larutan, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kalian harus memperhatikan kata-kata kunci 310 gram, kemudian 100 gram air, ada nilai Kf dan ada nilai massa molarnya. Nah, ini adalah CN2H6O2, berarti elektrolit atau non-elektrolit?
Ya, ini adalah non-elektrolit, berarti tidak perlu memasukkan nilai faktor Van Hoff. Dan yang ditanyakan adalah titik beku larutan, berarti TF-nya. Oke ya, nah gimana Bu mendapatkan TF? Rumusnya kan delta TF. Nah, kita lihat, nanti kita analisa lagi bersama. Nah, kita masukkan dulu nih lagi nilai molalnya. Nah, setelah itu kita masukkan ada 300 gram. Massa molalnya 62 gram per mol, kemudian 1000 per massa pelarut. Massa pelarutnya adalah 1000 gram, sudah langsung dalam gram. Kemudian ada KF-nya 0,52. Nah, ini kita dapatkan. Nih, ini kan tinggal 1 ya. Jadi 5, ini 5 mol per kilogram pelarut dikali 0,52 derajat Celcius per molal. Nah, ini adalah nilai molal. Berapa hasilnya? 2,60 derajat Celcius. Apakah sampai di sini saja? Oh no, lanjut ya, karena pertanyaannya adalah TF-nya, titik beku larutan. Kita baru mendapatkan penurunan titik bekunya, baru nilai delta TF. Kita turunkan delta TF sama dengan TF0 dikurang dengan TF. Data TF0-nya dari mana Bu? Ingat ya bahwa air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Sehingga TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurang 2,60 derajat Celcius. Sehingga nilai TF-nya adalah minus 2,60 derajat Celcius. Jadi terbuktikan bahwa mengalami penurunan titik beku ketika ditambahkan dengan etilen glikol. Oke, bagaimana? Aman? Bisa ya? Oke, pasti bisa. Nah, oke, kita lanjut lagi di diagram PT. Nah, masih ingat nggak tentang diagram PT atau diagram fase? Nah, ternyata sifat koligatif larutan kita bisa juga menganalisis dari diagram fase. Ayo anak-anakku masih ingat bagaimana sih itu bentuknya diagram fase? Nah, nih seperti ini ya, bahwa ada sumbu X-nya. Oke. Nah, ada sumbu X. Lalu ada sumbu Y. Di sini ada nilai temperatur, kemudian ada nilai pressure-nya atau nilai tekanannya. Apalagi sih itu diagram fase? Nah, atau diagram fase atau diagram PT itu adalah grafik keadaan fisik suatu saat, baik pada saat itu berwujud padat, cair atau gas, pada suhu dan tekanan tertentu. Masih ingat kan waktu dijelaskan pada bagian ini bahwa di sini ada perubahan fase. Ada perubahan fase pada saat ada yang berubah dari padat menjadi cair, atau dari cair menjadi gas, atau bahkan dari padat menjadi gas. Masih ingat kan yang smoke dulu yang pernah Ibu jelaskan ya? Oke, kita lanjut. Apa sih yang kita akan dapatkan dari diagram fase ini? Nah, ternyata diagram fase ini bisa kita hubungkan dengan sifat koligatif larutan. Dari kenaikan titik didih kita bisa melihat dari diagram fase, penurunan titik beku juga kita bisa melihatnya dari data diagram fase. Begitu juga dengan penurunan tekanan uap. Anak-anakku masih ingat kan ada garis yang di bagian dalam. Ini ada grafik yang di bagian dalam ini. Ini grafik untuk pelarut dan yang biru ini untuk larutan. Jadi terlihat kan ada pergeseran grafik antara larutan dan pelarut. Jadi kita tinggal melihat ada titik-titik poinnya. Kalian harus ingat ya, ini sudah dijelaskan dulu bagaimana kita tahu yang mana titik untuk titik beku larutan, yang mana untuk titik beku pelarut, begitu juga dengan titik didih larutan dan titik didih pelarut serta pada tekanan uap. Di sini kalian tinggal menerapkan persamaan tadi, delta TB sama dengan TB dikurang TB0 untuk kenaikan titik didih.
Lalu untuk titik bekunya delta TF sama dengan TF0 dikurang TF. Dan tekanan uap itu menggunakan delta P sama dengan P0 dikurang P. Jadi ingat ya, ada titik kritikalnya. Triple po ada titik triple pointnya. Kemudian ada perubahan fase dari solid menjadi liquid, berarti ini mencair. Kalau liquid ke solid berarti dia mengalami membeku. Dan kalau dari liquid menjadi gas itu berarti dia mendidih atau dia juga akan mengalami penguapan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita langsung nih analisis lagi soal latihan. Nah, siapa nih yang masih ingat? Mana saja nih garis didih untuk pelarut dan larutan? Yang mana garis beku, pelarut, dan larutan? Lalu yang mana titik triple pelarut dan larutan? Kita awali dulu dari yang pertama ya. Ayo, siapa yang mau menjawab? Ada yang mau raise hand? Yang menunjukkan mana nih garis didih untuk pelarut dan larutan. Boleh di kolom chat apakah garis IG atau garis JH, apakah garis IF ataukah garis J ke E. Mana nih? Kita lihat titik didih. Berarti kalau mendidih fasenya dari apa nih? Apakah padat menjadi cair atau cair menjadi gas? Ada yang sudah menjawab di kolom chatnya? Ada? Nah, kita lihat untuk titik didih. Berarti titik didih itu berada di bagian kanan dari cair menjadi fase gas. Untuk titik didih pelarut. Tadi ingat ya, pelarut yang mana? Pelarut garis yang di bagian dalam. Berarti ini. Nah, ini untuk pelarut. Kalau yang ini berarti garis didih untuk larutannya. Berarti ini IG, kemudian ini adalah JH-nya. Oke, nah yang kedua garis beku pelarut dan larutan. Nah, beku berarti cair menjadi padat. Berarti ini untuk, nah ini untuk pelarutnya. Dan yang ini untuk larutannya. Berarti IF untuk pelarut dan larutan adalah JE-nya. Oke. Nah, sekarang untuk titik triple. Nah, ini titik triple pelarut, ini titik triple larutan. Diingat ya. Nah, jangan dilupakan lagi. Nanti kamu juga dilupakan sama doinya. Oh enggak ya. Oke, lanjut. Nah, yang kedua. Nih, soal yang terakhir nih Bu berikan ya. Nah, terkait dengan diagram fase. Ini ada lagi nih grafik diagram fasenya. Perhatikan diagram PT dan beberapa pernyataan. 1. Garis BA merupakan garis beku pelarut. 2. Garis BE merupakan penurunan tekanan uap. Kemudian 3, garis EF merupakan garis didih pelarut. Kemudian yang keempat, titik G merupakan titik beku pelarut. Dan 5, titik J merupakan titik didih pelarut. Nah, pertanyaannya apa sih? Kalau kita melihat soal yang seperti ini, anak-anakku boleh langsung melihat pertanyaan. Apa sih yang diinginkan oleh pertanyaan? Maunya apa sih nih? Soal ini maunya apa? Nah, perhatikan pernyataan yang tepat. Oh, ternyata yang diminta adalah pernyataan yang tepat. Jadi kita fokus saja mencari yang tepat atau mencari yang benar. Tidak usah fokus mencari salah-salahnya dulu ya. Kita fokus cari yang tepat. Nah, ternyata angka yang diinginkan, jumlah yang tepat itu hanya 2 yang diminta. Karena dari optionnya yang diminta 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4. 3 dan 5, 4 dan 5. Berarti anak-anakku semua cukup mencari 2 yang tepat. Nah, kita analisa dari poin 1. Garis BA merupakan garis beku pelarut. Berarti BA. Ini BA. Nah, betul kan? Berarti dari cair padat. BA ini tadi yang di bagian dalam itu adalah pelarut. Jadi betul. Ya kan? Nah, kemudian sudah ada nih, kita dapatkan 1 yang betul atau 1 yang tepat. Tinggal cari 1 lagi. Nah, garis BE merupakan
penurunan tekanan uap. B, E. Nah ini kita tarik ke sini. Nah betul. Ini adalah delta P-nya. Berarti penurunan tekanan uap. Nah apalagi kita sudah mendapatkan dua yang tepat kan. Yang diminta juga dua. Berarti option yang benar adalah A. Nah supaya tidak ragu nih, kita cek dulu yang 3. Garis EF merupakan garis didi pelarut. EF ini yang di bagian luar. Tadi kita sudah sampaikan, kita pahami bersama bahwa yang di bagian luar ini adalah garis untuk larutan. Berarti salah. Oke. Nah kan, kita menganalisis soal. Jadi soal itu begitu kita melihat soal, anak-anakku semua harus mencari kata kuncinya apa. Baru kita cari lagi apa sih yang diinginkan dari soal ini. Kalau kita sudah tahu apa yang diinginkan, kalian tinggal menganalisa konsep-konsep dan rumus yang sudah kalian pahami. Oke ya. Nah, tidak terasa kita sudah menyelesaikan 3 topik tentang sifat koligatif larutan. Kita sama-sama mengerjakan 6 soal pembahasan soal terkait sifat koligatif larutan. Nah, tapi jangan berhenti sampai di sini ya, anak-anakku semua. Kalian tetap harus terus berlatih di rumah, terus mengeksplor diri, mencari soal-soal yang harus diselesaikan agar kalian semakin mantap dalam pemahaman soal dan semakin terbiasa untuk menganalisa soal-soal yang kalian dapatkan. Semakin banyak soal yang kita kerjakan, semakin banyak kita latihan, itu akan semakin memperkuat pemahaman kita. Jadi jangan cepat berpuas diri. Begitu menyelesaikan satu persoalan, kalian eksplor lagi kemampuannya sehingga kemampuan kalian terus meningkat dan kalian terus mengasah pemahaman kalian. Oke, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jika ada kekurangan itu sesungguhnya datangnya dari Ibu karena segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam kangen selalu, salam sehat selalu, dan tentunya selalu bahagia. Karena generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.